Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam Bukhari, ni'matani mawbudun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, nikmat sehat dan sempat. Kita sehat dan sempat sholat subuh berjamaah itu biasanya sering dilupakan. Maka cara yang terbaik bersyukur kepada Allah dengan apa? Beribadah kepada Allah. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita live-nya dari Temanggung lagi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk kita semua berkah, yang ikut offline, yang online sama. Pagi ini kita membahas tentang bertambahnya hidayah dalam kisah Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi, surat ke-18, juz ke-15, ayat 13 dan 14. Kalau tak keliru itu lembar sebelah kiri ya, baris agak ke bawah begitu ya. Ayat 13 dan 14. Ini yang di hadapan kita ada kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Satu lagi kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Materi ini juga sudah dibacakan dari kitab Tafsir Al-Azhar, ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki. Kitab Ad-Durul Manthur fi Tafsiri bil Ma'thur, ditulis oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i. Kitab Ar-Ruhul Ma'ani, ditulis oleh Al-Alusi. Kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Dan Tafsir Muyassar. Ada yang bisa ulang judul kitab sama penulis? Tawadu anak pondok ini ya. Ya. Ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan. Pinjam Al-Quran yang biasa satu, yang biru. Tuh. Gak apa-apa. Kita bacakan. Ini versi Al-Quran hafalan anak-anak. Itu ya. Ini juz 16, kita di juz 15. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا syatata. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini haqq itu qalqalah mati. Jadi kalau qalqalah, huruf qalqalah mati, qaf itu kan qalqalah ya. Dan ada tasydid, maka dibacanya ditahan matinya. Tidak langsung, bukan bil haqq, bukan, tapi bil haqq. Kayak tabbat yada abi lahabin wa tab, ditahan. Nah ini insya Allah kalau anak-anak pondok tahu semua ini. Nah, ini kan jamaah online ini, jangan-jangan.
Nahnu kami, kata Allah, naqussu, nukhbir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menceritakan, mengkisahkan alaika kepadamu Muhammad melalui Al-Quran ini, naba'ahum peristiwa besar mereka, ashabul kahfi, bilhaq dengan benar, dengan jujur. Bilhaq ay bisidqi, dengan jujur. Jadi yang menceritakan kisah ashabul kahfi ini siapa? Allah kepada Rasulullah, perantaranya Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini Allah turunkan, Allah kisahkan, Allah ceritakan tentang siapa? Tentang kisah ashabul kahfi. Ini khusus untuk adik-adik yang di pondok. Kalau jamaah online ini sudah 3 atau 4 kali pertemuan ini. Berapa lama tidur ashabul kahfi di goa? 309 tahun. Ada berapa pemuda? Siapa lagi yang ada di sana? Nama 7 orang pemuda siapa saja? Fulan 1, Fulan 2, Fulan 3, Fulan 4, Fulan 5, Fulan 6, Fulan 7. Yang penting tidak ada Agus, Bambang, tidak ada. Paham ya? Sutrisno tak ada. Paham? Kuncoro nggak ada. Tukiem nggak ada. Paham? Ya itu. Oke. Jadi Allah menceritakan, mengkisahkan kepada Nabi Muhammad peristiwa besar. Naba'ahum itu naba'a, kan? Surat An-Naba. Itu ya. Amma yatasaalun. Itu kan nama suratnya surat An-Naba, betul kan? Artinya apa itu? Peristiwa besar. Jadi ketika Allah menggunakan kata-kata naba'ahum, itu berarti kisah ashabul kahfi ini kisah besar, tragedi besar, peristiwa besar. Tsunami di Aceh merenggut korban 150 juta jiwa. Peristiwa besar, naba'ahum, an-naba. Kiamat, an-naba, peristiwa besar. Paham ya? Ini peristiwa besar. Gitu ya. Nah, Allah menceritakan sebuah peristiwa besar dengan benar, dengan jujur, nggak ada bohong-bohongnya, nggak kaleng-kaleng. Paham ya? Nggak kaleng-kaleng. Berarti botol-botol. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka ashabul kahfi 7 orang dan seekor anjing. Nama anjingnya Kitsmir. Nama 7 orang pemuda itu ada pakai bahasa Arab, ada pakai bahasa Romawi. Ada Maximilius gitu ya namanya. Yang pasti tidak ada nama Bambang, nggak ada, paham ya? Nah tadi tak ada. Nama Ken nggak ada, Ken nggak ada, namanya nggak ada. Kata jamaah online, Ustadz kita terganggu, Ustadz ada yang ngaji-ngaji kayaknya di masjid. Nggak ada, itu di luar sana ngaji. Tapi saking semangatnya bapak-bapak pakai speaker keluar ngajinya gitu kan. Jadi sampailah ke tempat kita. Nah, sampai kan? Nah, itu sampai. Jadi itu bukan di masjid ini, itu di luar. Kita lanjut. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka ashabul kahfi itu, para ulama mengatakan kata-kata fityah itu menandakan jumlah pemuda ini tidak sampai 10 orang. Karena nanti ada yang berpendapat bukan 7 tapi 9. Nah, keren. Gitu ya. Jadi kalau saya ngambil pertengahan saja. Tapi para ulama menafsirkan kata-kata fityah itu maksudnya jumlah mereka tidak sampai 10 orang. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Ini bagus adik-adik. Jadi di dalam tafsir ini dijelaskan tanda-tanda orang yang bertambah hidayah. Orang kalau hidayah bertambah ada tanda-tandanya. Ini loh. Wa hadza dalilun ala ziyadatil huda min rabbihim. Dan ini adalah tanda-tanda
mereka mendapatkan pertambahan hidayah dari Allah. Jadi kalau adik-adik ngaji, sholat itu kan tujuannya nambah hidayah, betul? Misalkan gini nih, kita sebelum sholat hidayahnya 5. Lah, kan habis sholat itu kan nambah hidayah, kan gitu ya? Mungkin jadi 6, jadi 7, jadi 8, jadi 9, kan gitu ya? Nah, di sini bagus, ada penjelasan. Kan mereka Ashabul Kahfi ini bertambah hidayahnya, kan begitu ya? Mereka masuk dalam gua, ditidurkan 309 tahun. Ya, kalau umat Nabi Isa itu umurannya kisarnya 100 sampai 200 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad SAW umurnya di bawah 100 tahun. Gitu ya. Nah, mereka ini ditambahkan hidayah kepada mereka, ada tanda-tandanya. Yang pertama apa? Ini bagus. Ini jangan-jangan kalau kita nggak punya bahaya. Nanti kalau kita mau tanya bagaimana biar hidayah bertambah, nanti ini kita bahas dulu. Tanda hidayah bertambah. 1. Bertambahnya hidayah itu tandanya al-ilmun nafi'. Tuh. Zadahumullahu minal huda alladhi huwal ilmun nafi'. Allah tambahkan kepada mereka hidayah berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau hidayah kita nambah, maka tandanya ilmunya bermanfaat. Nggak tidur pagi, ada larangan, dia nggak tidur pagi. Jam belajar bahasa Arab, kalau hidayah bertambah, dia ikut belajar bahasa Arab. Ilmunya manfaat. Ilmu nafi' itu apa? Ilmu yang diamalkan dan disebarkan, itu ilmu nafi'. Cuma hafal, bisa ikut tes ujian, lulus, nggak diamalkan, apalagi disampaikan juga tidak, itu tidak nafi', tidak manfaat. Makanya kan Nabi kan setiap pagi ada doa ya. Tadi kita baca itu pas Al-Ma'thurah tadi. Jadi jamaah online sekalian. Jadi di Pondok Zabisa, Zaid bin Sabit Salim Temanggung itu setiap subuh dan sore ada membaca Al-Ma'thurat. Saya biasanya sebisa mungkin ikut kalau pas di sini. Gitu ya. Karena saya merasa kalau lagi di tengah-tengah orang baca Al-Ma'thurat tenang. Tapi ada santri saking tenangnya tidur gitu kan. Terlalu tenang. Saya punya videonya. Masih ada videonya itu. Gitu ya. Masih ada, tak videoin, tak rekam. Gitu ya. Jadi kita tuh baca Al-Ma'thurat, tadi baca Al-Ma'thurat. Nah, ada satu doa yang biasa Nabi baca di pagi hari dan tadi dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi hidayah bertambah itu apa tandanya? Ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu ilmu yang apa? Tadi kan? Ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan dan disampaikan, disebarkan. Jadi kalau ditanya, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan dan disampaikan. Nah, ini makanya Rasulullah juga pernah berdoa, ya. Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah, berikan manfaat terhadap ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku ya Allah. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan aku ilmu-ilmu yang bermanfaat untukku ya Allah. Wa zidni ilman, dan tambahkan untukku ilmu. Ini dinukil oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah. Ini hadis derajatnya kata beliau sahih. Gitu ya. Jadi hidayah itu bertambah, gitu ya. Jadi kita dapat hidayah. Hidayah bertambah. Oke. Apa tandanya? Tanda. Oke, tandanya apa? 1. Ilmu manfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Diamalkan
dan disampaikan. Ini bukan hari Jumat kan ya? Kalau hari Jumat kan baca Al-Kahfi gitu ya. Kalau Selasa berarti baca mungkin surat Al-Muluk gitu ya, atau surat yang lain. Ilmu yang bermanfaat itu tanda hidayah kita nambah. Lah, kalau kita tahu larangan tidur pagi hari, kok kita langgar, itu kira-kira kita ilmunya manfaat enggak? Manfaat enggak? Enggak berarti, betul kan? Lagi baca Al-Ma'thurat tidur, kira-kira ilmu manfaat enggak itu kira-kira? Enggak berarti ya? Enggak. Enggak manfaat. Paham ya? Jadi ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan, disampaikan. Disampaikan kami belum bisa, kami kalau berdakwah belum mantap Ustaz. Bagaimana cara kami menyampaikan ilmu Ustaz? Cukup contohkan ke orang banyak, itu sudah menyampaikan. Karena mencontohkan dengan akhlak juga menyampaikan dakwah, tapi dengan hal akhlak. Jadi Anda tidak harus ceramah di mimbar, tidak harus seperti itu. Ya, nutup aurat, kajian, sholat di depan umum, di tempat umum itu sebenarnya menyampaikan risalah Islam. Menutup aurat, pakai koko gitu ya. Syukur pakai jubah, pakainya assalamualaikum gitu kan. Di pasar itu. Ah, itu dikira gila nanti sama orang kan. Oke, kita lanjut. Itu yang pertama, tanda hidayah kita bertambah. Yang kedua, wal amalus salih. Jadi senang beramal soleh. Jadi tanda hidayah kita nambah, tandanya ini tandanya senang, semangat beramal soleh. Senang, semangat beramal soleh. Tuh. Jadi kalau ngaji semangat. Ntar ngaji itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Berarti kalau bertambah hidayah harusnya semangat ngaji, betul kan? Kalau semangat itu kira-kira cemberut atau senyum? Bukan dulu. Kalau santri itu ya. Saya lagi mau buat video ya tentang bagaimana menghilangkan kantuk. Karena kan kita ini terkena virus ngantuk, betul kan? Kalau ngaji ngantuk, sholat ngantuk, betul kan? Saya tadi di depan saya tuh sholat, maaf ya, itu. Saya lihat, nggak khusyuk jadinya saya di belakang kan. Kadang-kadang adalah mundur-mundur dulu sedikit deh. Nah, kakinya mundur, maju pula sedikit itu. Nah, Insya Allah ya. Itu namanya tidak senang, tidak semangat ibadah. Kalau mau sholat datangnya lesu. Kalau mau sholat itu namanya tidak semangat. Coba kalau mau liburan, mau berkuda, semangat kan? Ada nggak yang ngantuk kira-kira? Mau berkuda itu loh. Mau berkuda atau mau tamasya ke London. Pondok Zaid bin Thabit Temanggung, tour to London. Amin, amin, amin. Emang tahu tiket ke London berapa? Emang tahu tiket ke London berapa? Ya PP 40 juta lah. Ya itu yang reguler. Tapi kalau kita pakai tour and travel murah 20 juta. Tapi kalau kita cari promo mungkin ada di bawah itu ya mungkin. Tuh. Gimana? Jadi kita mau tur ke sana? Itu makan sebulan itu untuk semua santri. Gitu ya. Belum nginap di sana lagi kan? Nggak ada di sana itu harga 10.000, 1.000 nggak ada. Mahal. Bali, tahu Bali ya? Tahu Bali ya? Oke, Bali.
Saya pernah di Bali itu ada namanya tempat rock bar. Rock bar itu tepi pantai, tapi tempat makannya tanda kutip ya orang-orang luar negeri lah. Tapi di Bali, orang Indonesia ada di sana jadi pelayan. Jadi pelayan, kostumnya sama semua, itu kan pelayan itu kan, bener. Datanglah saya sama istri, gitu ya, berdoa. Bahaya kalau nggak sama istri kan. Datang, oke. Sana itu gratis, masuknya gratis. Tapi harus beli minimal minum satu item satu orang. Teh harganya 95.000. Itu masih di Indonesia loh ya. Ini masih di Indonesia loh itu. 95.000. Jus jambu, bukan jambu di jus bukan. Cuma yang beli di minimarket itu loh. Tuang gitu ya. 105.000. Beli roti kecil-kecil 200.000. Makan coba 3 itu 400.000 bayarnya. Sakit kepala kan? Kan tidak mungkin coba minum, betul kan? Tapi tempatnya, tepi pantai. Itu kalau roboh mati semua itu. Tepi pantai. Itu masih di Indonesia. Alah, bagaimana di sana? Bang, beli bang permen satu 300.000. Kayaknya kita ini kalau masih kayak gini nggak cocok hidup di London, betul kan? Mahal-mahal di sana. Kita itu kan anak santri itu dua aja, banyak, murah, betul kan? Persis mahasiswa juga gitu, banyak dan murah. Jadi banyak jumlahnya, murah. Wah itu rame yang datang. Coba aja jualan di depan itu nasi goreng cuma 5.000, lauknya daging, banyak nasinya. Jangan-jangan daging tikus. Ayam mati kemarin baru dipotong sekarang, ini kan ada juga kan? Kita tidak tahu, betul kan? Nah, itu. Amal soleh semangat. Nah, nih. Kalau kita kan maaf ya, mau liburan, mau tamasya itu semangat, betul kan? Mau main futsal itu loh, nggak ada itu kalau mau main futsal nggak ada, semuanya semangat. Kalau mau sholat tak lihat itu jalan. Allahu Akbar. Begini tangan. Ada yang berbahagia. Jadi kalau hidayah yang kita punya ini bertambah, atau kita di diri kita bertambah hidayah, maka dia tambah senang, tambah semangat beramal soleh. Tapi ada tadi santri bukunya saya lihat tulisan Senin itu Senen. Saya bilang ini bahasa mana Senen ini? Senin. Senin, Selasa, Rabu, gitu ya. Judul bukunya tafsir, fikih, Arab, isinya ekonomi. Mana tafsirnya? Sedih saya. Judulnya di depan tafsir Al-Quran, tak ada tafsir satu pun. Ini 4 kali masuk kelas di sini, nggak ada satu pun. Ya. Mungkin di buku yang lain lagi bawa buku yang beda mungkin kan. Kita kan harus positive thinking, betul kan? Mungkin bukunya di belakang sana banyak. Oke, kita lanjut. Jadi kalau hidayah bertambah itu tandanya tambah seneng, tambah semangat beramal soleh. Mau sholat tuh semangat. Tengok nanti nih, zuhur. Semangat nggak kira-kira? Paham ya? Semangat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dari kecil itu sudah semangat beribadah. Ali bin Abi Thalib 9 tahun dalam satu riwayat, 11 tahun dalam satu riwayat masuk Islam itu semangat. Anas bin Malik, anak orang miskin. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, maka datang ibunya Anas bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, kami orang miskin, tak bisa kami berikan barang ataupun uang. Aku hanya bisa berikan anakku di rumahmu untuk membantu-bantumu di rumah." Udah anaknya dititip ke Nabi untuk bantu Nabi gitu loh.
Anas bin Malik masih kecil, semangat. Kata Anas bin Malik, aku tuh selalu menyiapkan air untuk Nabi berwudu setiap beliau batal wudu. Jadi disiapkan dalam sebuah bejana untuk Nabi berwudu kalau batal wudu, selalu. Dalam satu riwayat beliau itu mengeringkan pakai handuk, dalam satu riwayat tidak pakai handuk, pakai tangannya saja. Dari kecil, dan beliau semangat. Nah, inilah orang-orang terbaik. Kenapa? Hidayah bertambah terus, tandanya jelas. Tambah senang, tambah semangat beramal soleh. Gitu loh, senang. Jadi ibadah itu senang. Coba kalau ustadz ngisi nggak seneng, bang, apa ini? Mic-nya ini nggak pas, nggak seneng namanya itu. Namanya senang itu nggak ada cemberut datarnya, seneng, ayo seneng. Coba kalau datang di sini pengisi acara Lisa Blackpink, Nisa Sabian. Lisa Blackpink sudah hijrah masuk Islam, pakai cadar deh. Pura-pura nggak tahu. Kalau di pondok itu pura-pura lugu semua. Pura-pura lugu semua. Coba kalau di rumah, hafal goyang-goyangnya. Oh, gitu. Hafal. Jujur aja nggak apa-apa. Buka-bukaan aja. Gitu ya. Misalkan ya, artis hijrah datang ke sini, yang jomblo-jomblo yang belum nikah lah. Siapa kira-kira siapa? Sebut nama perempuan, sebut. Hah? Ria Ricis, Ria Ricis. Ria Ricis. Iya. Ria Ricis. Mak Eli sekalian, Mak Eli. Gitu ya. Pasti semangat, betul kan? Apalagi Ria Ricis datang ke pondok ini nyari jodoh kan? Saya pengen cari jodoh dari anak pondok Zabisa. Coba. Ada nanti 5 orang. Ria Ricis, Pevita Pierce, Nisa Sabian, lagi siapa? Sebut. Siapa? Pura-pura nggak tahu ini. Pura-pura nggak tahu. Coba kalau di rumah hafal semua namanya. Begitu ya. Natasha apa? Wilona. Anak santri itu dipancing aja, bisa tahu semua. Pengetahuan mereka ini luas semua sebenarnya. Cuma kalau di pondok tuh pura-pura lugu, pura-pura nggak tahu. Coba mereka datang di sini berlima begitu kan, memberikan tausiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, senang. Adik-adik, tapi ini juga sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita. Ini salah culture. Culture itu tahu apa? Budaya. Hal ini sudah membudaya di kita. Coba jujur, kalau yang datang itu ustadz televisi, kita semangat, betul kan? Karena ada embel-embel televisi, betul? Makanya saya pernah ceramah tabligh akbar di sebuah kota di luar Jawa. Itu posternya gede, disebut nama beliau Ustadz Fulan, Ustadz televisi. Coba, kenapa ditulis Ustadz televisi? Saya bilang biar laku, karena nanti nggak laku. Coba lah, saya datang disebut Ustadz milenial, gimana mau laku kan? Orang kampung nggak ngerti milenial, ngertinya milenium kan? Mana Ustadz televisi? Nah, besok kalau saya datang ke kampung-kampung, Ustadz YouTube. Nah gitu kan, padahal di YouTube cuma sedikit kan, gitu aja lagi. Itu culture sudah membudaya di Indonesia. Itu ditanamkan oleh siapa? Belanda. Jadi Belanda itu agar kita tetap bodoh, kata Profesor Dr. Mansur Suryanegara, Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah, kata beliau, kita itu dibuat menyukai figur-figur terkenal, tokoh-tokoh pencetus, tetapi ilmu agamanya nggak punya. Mereka ini disuruh berdakwah, mempunyai amalan-amalan tertentu. Itu mereka punya amalan-amalan khusus, berdakwah, mengajak kepada amalan khusus tadi. Sama Belanda, mereka ini diberi penghargaan, bintang penghargaan, kata Profesor Dr. Buya Hamka. Saya baca di 2 buku ini, Buya Hamka sama Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi kalau kita itu kan, mohon maaf ya, misalkan datang ke sini ustadz televisi atau ustadz terkenal dari mana, mesti kan kita itu semangat, betul kan?
Coba kalau imamnya Muzammil, semangat, betul kan? Padahal sama-sama sholat gitu loh. Yang imamin Ustadz Fahmi, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Heri, Ustadz Umar, Ustadz Syafiq, dan ustadz-ustadz yang lain jadi imam. Sama Muzammil tetap sama-sama sholat, betul kan? Betul kan? Nah, coba kalau Muzammil jadi imam, cepat buru-buru di sholat pertama itu. Sok-sok khusyuk semua. Padahal nggak pengen nangis. Saya pernah ngisi sama Muzammil itu di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Di sana tuh kalau sholat subuh 1 shaf 2 shaf dulu. Tiba-tiba Muzammil jadi imam penuh. Lantai utama, lantai atas, lantai bawah penuh. Kebetulan saya jadi pembicara sama Muzammil. Ditawarin pula saya imam subuh. Nggak mau lah saya kan. Ustaz imam orang mengharapkan Muzammil masalahnya kan. Kok saya jadi imam dilempar saya di belakang gitu kan. Woi gitu kan. Jauh-jauh datang pengen dengerin Muzammil jadi imam, betul kan? Gitu ya, jadi imam lah Muzammil. Terdengar suara-suara. Pikir saya, alah biasanya sholat juga gak nangis gitu ya. Kita itu culture-nya terbentuk beda sama orang Arab, sama orang Barat itu beda. Orang Jepang, Korea beda. Mereka itu suka dengan produk lokal, nggak suka orang dari luar. Kalau ada produk lokal, orang setempat berdakwah menyampaikan kebenaran manfaat, mereka senang. Orang kita mesti lebih suka ustadz dari luar kota, betul? Kebalik kita itu. Coba dengerin zaman Nabi. Ada nggak Nabi mendatangkan dai dari Yaman gitu? Nggak ada kan? Didatangkan dai dari Mesir. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Yang ada Nabi mengutus dai ke Mesir, ke Yaman, ke Irak, gitu kan? Ke Syam, diutus. Nah itu zaman kita. Kenapa? Karena memang Belanda pengen kita gagal. Karena Belanda pengen kita gagal, kita dibuat tidak semangat beribadah. Semangatnya kalau ada figur atau tokoh terkenal. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa tanda amalan hidayah kita bertambah? Ayat berikutnya. Warabatna ala qulubihim. Warabatna ala qulubihim. Itu apa maksudnya? Wasabbarnahum. Jadi tanda orang itu dapat hidayahnya bertambah, wasabbarnahum alal hijrah. Sabar dalam hijrah. Sabar. Itu ya. Sabar dalam hijrah. Itu berarti dia bertambah hidayah. Sabar dalam hijrah. Hijrah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan apa yang Allah benci kepada apa yang Allah sukai. Oke, sabar itu sabar. Hijrah meninggalkan apa yang Allah benci kepada apa yang Allah sukai. Itu hijrah. Nah, orang itu hidayahnya bertambah, maka proses hijrah dia sabar. Adik-adik yang berbahagia, ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, itu banyak di antara mereka tidak membawa harta benda, ditinggalkan semua di kota Mekah. Datang ke Madinah nggak punya apa-apa, sabar. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah ke Madinah, ada sahabat yang bertanya, apa yang kau bawa? Tak punya apa-apa. Aku punya harta, punya toko. Ambillah nanti satu tokoku untuk berjualan, kata sahabat dari Ansor. Aku punya istri, kau pilih yang kau suka, aku ceraikan. Nanti selesai masa iddahnya, ambillah istriku. Coba sekarang boro-boro sikut-sikutan, kan? Dulu begitu, nggak bawa apa-apa, istri pun nggak punya. Kata Abdurrahman bin Auf, "Nggak, tunjukkan aku pasar di mana. Tunjukkan aku pasar di
Nah, ini mental pebisnis, beda sama Abu Bakar, beda sama Bilal bin Abi Rabah. Kalau Abdurrahman bin Auf memang mentalnya pebisnis. Tunjukkan aku pasar di mana. Jualan. Mulai dari seekor kambing. Berapa harga kambing ini? Anggaplah 1 dinar. 1 dinar itu 4 juta sekarang. Kalau kemarin 2 juta masih. 1 dinar. Ya, nih kambing. Dikasih kambing tanpa tali. Kok tanpa tali? Iya, kalau kambing pakai tali 1 dinar 1 dirham. Nah, coba. Pebisnis tuh begitu, bang. Ya nggak mungkin kan beli kambing tanpa tali kan? Mau diangkat kambingnya mungkin kan? Ya udahlah pakai tali. Panjang dikit 2 dirham. Tambah lagi gitu kan. Ya udah dapat untungnya di situ. Itu bisnis. Anda beli gelas, misalkan ini gelas polos, oke? Harga gelas polos tuh kira-kira berapa, Bang? Gelas polos yang biasanya untuk muk itu 5.000 ya? Oke, 5.000. Terus dihias. Karena Anda punya bakat seni, dihias. Mungkin baca tulisan-tulisan motivasi. Menikah setengah agama. Jodohmu cerminan dirimu. Wah, itu kan. Menikahlah sebelum terlambat. Wah, itu kan. Jodoh takkan lari kemana. Anak pondok itu kan jodoh aja mikirnya itu. Padahal nggak tahu kecil-kecil begitu kan, mikirnya jodoh aja ya. Ya, belajarlah walau sampai ke Antartika. Oh, dulu kan ke Cina, sekarang Antartika. Tulis, dijual. Yang tadi harganya 5.000 jadi 7.000. Boleh nggak? Boleh dalam Islam. Karena kreativitas itu dinilai dan dihargai di dalam Islam. Paham ya? Dihargai dan dinilai di dalam Islam. Nah, memang ini rupanya memang tempat ini ya, pot bunga gitu ya. Saya pikir untuk kabel gitu, colokan untuk itu. Pas juga. Kita lanjut. Wasabbarnahum 'alal hijrah. Allah sabarkan dalam hijrah. Maksudnya apa? Hijrah yang banyak tantangan, musibah yang tak enak, tetap sabar. Warabatna 'ala qulubihim. Sabar. Dalam hijrah itu sabar. Itu tanda orang hidayah bertambah. Ya. Ya, subhanallah. Kemudian tanda orang bertambah hidayah itu apa? Hatinya tenang. Terakhir, konsisten. Ya, konsisten. Ya, hatinya tenang. Makanya Ashabul Kahfi itu kan tenang aja, bisa tidur itu kan karena tenang. Benar. Coba kalau nggak tenang, nggak bisa tidur kan? Misalkan besok mau pulang itu kan nggak tenang biasanya itu. Wah, susah tidur itu. Ya, susah tidur itu. Udah ya. Hatinya tenang, mutmainnah fi qulubihim. Jadi tanda hidayah kita bertambah, kita tenang, tidak gegabah, nggak resah. Mau lomba ceramah tenang, mau kegiatan apa tenang, belajar tenang, ujian tenang, tenang dan tenang. Terus konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu kalau bahasa kita istiqomah, ya, melazimi. Konsisten itu istiqomah, ya, dia lakukan terus dan bertambah. Nah itu ya. Nah itu tanda hidayah kita bertambah. Ini udah jam 6.15 ya. Kita mulai dari jam 5.30 ya. Berarti sudah sekitar 45 menit. 40 menit. Oh 40 menit. Berarti 5 menit lagi nanti kita cukupkan materi. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Kalau iya ya, ada kemarin pertanyaan belum dijawab, tapi di Jogja pertanyaannya tinggal. Ini ada yang mau tanya dah? Coba dicek nanti. Ya. Nah, setelah kita tahu tanda hidayah bertambah, pasti kita pengen tahu bagaimana supaya hidayah bertambah, betul kan? Ini penting ini. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا
faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ini kan kisah Ashabul Kahfi ketika bertemu dengan raja yang zalim. Faqamu, mereka berdiri dan berkata, faqalu, mereka berkata, rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan bumi dan 7 langit. Ya, 7 langit dan bumi. Rabbuna rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunihi, selama-lamanya kami tidak akan menyembah selain Allah. Ilaha, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Laqad qulna idzan syatata. Nih tak bacakan terjemahan sama tafsir, itu agak beda, ya. Gitu ya. Ini kalau terjemahannya, yang ini nggak ada terjemahan, Pak. Nggak ada ya kalau ini ya. Nah, coba yang satunya nggak ada terjemahan. Mau tak bedakan yang itu? Mungkin yang biru kuat. Yang ini biru ini. Ya, kayaknya ada itu. Nah, itu. Tak bedakan terjemahan sama tafsir. Sekali-kali kan kita harus begitu kan. Nih, laqad qulna idzan syatata. Sungguh kami telah berkata jika demikian perkataan yang jauh dari kebenaran. Ya, seakan-akan itu tidak nyambung, seakan-akan. Pertama tadi bercerita tentang mereka berdiri di depan raja yang zalim, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah selain Allah sebagai sesembahan. Sungguh kami telah berkata jika demikian perkataan yang jauh dari kebenaran. Bingung kan jadinya? Makanya kalau kita cuma bersandar kepada terjemahan, para ulama bilang haram. Tidak boleh, cuma bersandar kepada terjemahan itu tidak boleh. Makanya diantara yang wajib dipelajari kata para ulama adalah tafsir Al-Quran. Harus ngerti apa isi ayat-ayatnya. Bayangkan, kita kan kalau baca terjemahan itu, coba ini kan perkata, coba yang per paragraf. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Itu kan? Maksudnya apa? Ini beda dengan tafsir. Kalau di tafsir dikatakan, ya, syatoto kalau kami mengatakan ada sesembahan selain Allah yang bisa disembah, artinya raja akan kami sembah, kami ngikuti syariat raja, maka pastilah perkataan kami itu termasuk perkataan yang jauh dari kebenaran. Itu maksudnya, bukan perkataan mereka bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, bukan. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa raja memang layak disembah, maka perkataan ini jauh dari kebenaran. Itu loh maksudnya. Paham ya? Di Putri kemarin saya cerita, ada seorang dai muda, saya nasihatin tentang beliau membacakan surat Al-Baqarah. Adik-adik mesti hafal. Ya. Yang ini loh. Yang zalimina illal fasiqin. Kok saya lupa awal itu? Ya. Tidaklah disesatkan, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Maaf itu. Al-Baqarah awal itu kan? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Dan beliau menyampaikan di videonya, ditonton ratusan ribu orang. Jadi Allah itu menyesatkan kalau kita itu fasik. Kalau kita melakukan perbuatan fasik, Allah akan sesatkan kita. Coba. Dan orang-orang seperti inilah yang akan disesatkan oleh Allah, kata mereka, kata beliau. Saya kirimlah di DM, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Baik. Saya menasihati beliau karena beliau menganggap saya guru, menganggap saya ustadznya. Karena menganggap saya ustadz, antum guru saya, kalau ada yang salah tolong saya dinasihati. Lah, karena beliau sudah wasiat begitu, saya nasihatin, kan itu loh.
Saya kirim di DM. Assalamualaikum. Ngomong udah enak, saya bilang, Ustaz maaf, konten antum yang mengatakan mengangkat surat Al-Baqarah tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang fasik. Maaf, dalam tafsirnya itu beda. Yang benar gimana? Ditanya. Yang benar kata para ulama tafsir bahwa Allah tidak menyesatkan hambanya. Kalau Allah menyesatkan hamba itu namanya zalim, dan Allah tidak zalim. Terus bagaimana itu? Allah membiarkan hamba itu memilih jalan sesat. Ada jalan lurus, ada jalan sesat. Tapi hamba tadi pilih jalan sesat. Kenapa? Karena dia melakukan kefasikan. Allah sudah peringati, jangan lakukan kefasikan. Allah sudah berikan teguran, Allah berikan momentum, Allah berikan musibah, tapi kok tetap dia melakukan kefasikan, maka Allah biarkan. Setelah sekian kali percobaan dilakukan agar dia dapat hidayah. Terima nggak kira-kira? Enggak. Lama nggak tegur sapa. Coba. Ya. Terjemahan itu sama tafsirnya banyak bedanya. Makanya jangan bersandar kepada terjemah. Anda akan terpeleset dan hukumnya tak boleh. Paham? Tuh, tak boleh hukumnya. Lebih baik nanti kalau ustaz-ustaz muda mau menyampaikan tausiah, sampaikan, bacakan tafsir aja. Saya cuma membacakan, mudah-mudahan kita dapat ibrah, pelajaran, manfaat, udah gitu. Atau kisah atau hadis itu ya, sarahnya dibacakan. Paham ya? Nah, jadi apa yang membuat Ashabul Kahfi wazidnahum huda ditambah hidayah kepada mereka? Kalau tandanya sudah jelas. Apa yang membuat mereka bertambah hidayah? Nih, awal ayat tadi. Awal ayat. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Baru wazidnahum huda, bertambah karena penyebabnya apa? Penyebabnya bertambah hidayah itu dilantar karena cerita inspiratif dari ayat ini. Terus apa? Yang membuat bertambah hidayah? Kalau ini kan cerita seperti ini. Terus apa di sini? Iman. Ya kan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ini. Ya, maaf, kita ngelihat kan iman itu kan percaya, betul ya? Kita lihat matahari, kita makin beriman kepada Allah. Kita lihat. Itu sebenarnya adalah wadah bertambahnya hidayah. Ini loh. Disebabkan oleh ilal iman. Gara-gara iman zadahumullahu al-hidayah. Gara-gara keimanan bertambah bagi mereka hidayah. Kalau setelahnya lagi, kisah-kisah yang diceritakan itu mampu menambahkan hidayah. Makanya dalam metode Nabi menyampaikan materi, Nabi selalu menyelipkan cerita. Jujur, kita kadang-kadang dari cerita sering dapat inspirasi, betul kan? Lah, inspirasi itu sebenarnya hidayah. Betul kan? Makanya saya kalau dengar orang cerita itu seneng. Nah, nanti kita dapat pelajaran, dapat hikmah, gitu kan? Karena pelajaran hidup seseorang biasanya tidak tertulis di dalam buku. Begitu? Ada pertanyaan di situ? Ada berapa? Ya, coba dibacakan. Nanti kalau yang online nggak ada, yang offline boleh tanya. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Dari Bagus Setioaryadi. Iya. Ustaz, bagaimana memanfaatkan kulit dalam akikah? Saya pernah membaca bahwa kulit akikah tidak boleh dijual dan dimanfaatkan. Bagaimana penjelasannya itu, Ustaz? Iya, Ustaz, bagaimana tentang kulit kambing setelah akikah? Akikah kan kalau anak cowok 2 kambing, anak cewek 1 kambing. Tapi tidak harus 2 kambing, boleh 1 kambing. Saya kemarin akikah anak itu yang cowok 2 kambing gede-gede. Alhamdulillah tamunya 1 hari nggak selesai. Itu ya. Yang motong saya, yang
bantu nyaca-nyaca saya, terus bantu ya karena rame waktu itu yang ngerjain, dan yang bantu masak juga saya gitu. Waktu akikah si Rusdan itu ya, 2 ekor kambing yang besar, tak pilih kan yang besar. Oke. Kulitnya itu Ustaz, saya baca, saya dengar katanya nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dijual. Lah diapain kalau begitu? Dibakar. Maksudnya mungkin kalau nggak dijual nggak boleh, dimanfaatkan nggak boleh, disedekahkan, dihibahkan ke pondok pesantren. Nah, biar dijual sama mereka, nanti duitnya mereka untuk kas, gitu kan? Panti asuhan, pondok pesantren, itu loh. Karena kalau tidak diapa-apain sama sekali, itu mubazir, dan sungguh Allah tidak menyukai yang mubazir. Kalau sekiranya dijual nggak boleh, kita manfaatkan sendiri nggak boleh, sedekahkan saja pada fakir miskin. Nah, pondok pesantren itu kan, jangan pondok pesantren modern, nggak ada gunanya. Pondok pesantren yang biasa, gitu ya. Tuh, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau nggak boleh dijual, nggak boleh dimanfaatkan, dihibahkan atau disedekahkan ke orang miskin, pondok pesantren, panti asuhan, dan kalau ke masjid jangan, gitu ya. Kalau ke orang kaya boleh, enggak, jangan, orang miskin. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dari Reifan Ar-Roifan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang mendapat hidayah, apa yang harus kita lakukan apabila kita tidak mendapat ciri-ciri itu pada diri kita? Ustaz, ketika kita tahu ciri-ciri orang yang mendapat hidayah, ada tanda, dan bila tanda itu tidak ada di diri kita, bagaimana Ustaz? Bahaya itu. Ini kalau tanda ini nggak ada di kita, itu bahaya itu. Paham ya? Benar. Karena nanti kan Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Dan seterusnya, masih panjang itu. Surat Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian mengeras hati kalian setelah itu. Ini kan ayat ini setelah cerita Bani Israel disuruh nyembelih sapi. Itu kan? Coba tanya Musa, itu sapinya itu masih perawan atau janda? Selesai, coba tanya warnanya apa? Ujung-ujungnya nyembelih enggak? Enggak. Abah, kami pengen ada kajian. Giliran kajian diadakan, enggak ngaji. Kan ciri-ciri Bani Israil itu kan gitu. Alasannya banyak. Kami pengen ustadznya lucu, giliran ustadznya lucu, nggak ada ilmunya. Kami pengen ustadz ada ilmunya, giliran ada ilmu kurang lucu. Giliran ustadznya berilmu dan lucu, kurang ganteng. Giliran ustadznya ganteng, lucu dan berilmu, kurang tawadu. Itu ciri khas Yahudi dan Nasrani. Ciri khas mereka. Coba lihat surah Al-Baqarah 113, lembar sebelah kiri baris paling atas. Surat kedua juz pertama ayat 113, lembar sebelah kiri baris paling atas. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani salah. Yang dilihat cuma salahnya. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Nasrani juga bilang sama. Orang Yahudi salah, ibadahnya salah, sholatnya salah, agamanya salah. Wa hum yatlunal kitab. Bukan yaqra loh, yatlu. Tala dengan qira'a itu beda. Kalau qira'a cuma baca, kalau tala itu membaca, menganalisa.
Wa hum yatlunal kitab. Yahudi dan Nasrani yang menyorot kesalahan tok tadi, itu hanya melihat kesalahan tadi, itu mereka membaca dan menganalisa kitab suci mereka. Coba lihat kata Allah. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Kadzalik, seperti itu pula lah, qala alladziina, perkataan orang-orang yang umat Muhammad, la ya'lamuna, tak berilmu, mithla qaulihim, persis kayak Yahudi dan Nasrani. Anda kalau sudah tak ada tanda ini, tak punya hidayah, Anda pasti suka melihat kekurangan dan kesalahan orang. Bisa ini loh, kadang makannya telat. Kalau di tempat lain tepat waktu sih, tapi nggak enak. Tepat waktu dan enak, tapi dikit. Yang dilihat itu kurangnya tok. Imam juga gitu. Imamnya banyak salah. Giliran imam nggak ada salah, terlalu lurus. Giliran imamnya agak bercengkok-cengkok gitu. Ya ayyuhalladzi, pamer coba. Dibaca pendek, alah gitu aja jadi imam. Dibaca panjang-panjang ayatnya, imam nggak ngerti jamaah. Semua salah. Itu ciri khas orang yang tak dapat hidayah. Itulah Yahudi dan Nasrani, kata Allah. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Seperti itu pula lah perkataan orang-orang yang tak berilmu, umat Muhammad yang tak berilmu, mereka bodoh, mithla qaulihim, persis kayak perkataan Yahudi dan Nasrani tadi. Cuma ngelihat salahnya orang, ngomentarin salahnya orang. Tuh. Ingat kemarin orang yang selamat itu yang mana? Itu ya, ingat kan? Itu kita bahas loh kemarin. Dan ketika di Jogja kita bahas agar menjadi muslimah paling bahagia. Anda tahu poin nomor 2 apa? Mengapresiasi dan berbahagia dengan kelebihan orang di sekitar kita. Karena melihat kekurangan dan menyorot kekurangan orang hanya akan membuat kita tidak bahagia. Anda pengen bahagia? Lihat kelebihan. Pondok, lihat kelebihannya. Ustadz, lihat kelebihannya. Ini ustadz ini memang agak lambat geraknya karena badan agak gendut begitu kan. Tapi alhamdulillah beliau istiqomah. Enak kan begitu loh. Ustadz ini memang gesit. Ustadz ini memang si ilmunya kurang tapi gesit. Gitu loh. Melihat kelebihannya saja. Kelebihan yang dilihat. Nah itu orang yang dapat hidayah. Kan orang dapat hidayah tuh. Ilmu manfaat, ya kan? Amal soleh, semangat, sabar dalam berhijrah, hatinya tenang, konsisten, kan gitu. Kalau tanda itu tak ada di kita, hati-hati. Al-Baqarah ayat 74 tadi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian mengeraslah hati mereka. Fahiya kal hijara, seperti batu, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Hati manusia itu bisa keras daripada batu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-qalbu katin, hati manusia itu kayak tanah, disiram subur, dibiarkan maka dia akan gersang, bahkan bisa membatu. Paham ya? Jadi siram terus. Apa siramnya? Majelis ilmu, baca Al-Quran, Al-Ma'thurat, berzikir, ya, sedekah, sholat, puasa. Itu menyiram hati kita biar subur. Belajar bahasa Arab itu menyiram hati. Begitu ya. Mengikuti peraturan itu juga membuat hati kita bagus. Semakin kita langgar, semakin keras hati kita. Paham adik-adik? Nah ini jamaah. Habis ya? Masih ada? Berapa lagi? 2, waktunya udah habis ini, jam makan nih. Dibacakan aja. Oh, dibaca aja ya. Iya. Dari Fahmi Fairuz. Iya, Fahmi Fairuz.
Iya, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menasihati seorang figur yang sering menilai orang lain hanya dari katanya dan katanya? Iya, Ustaz, bagaimana kita menasihati seorang figur yang beliau ini suka katanya? Datang ke beliau, ngomong empat mata, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Empat mata datang, orang lain nggak tahu. Jangan di media sosial. Nah, datang empat mata ngomong, Ustaz, saya pernah dengar antum itu mengatakan katanya itu kan kila waqala kan begitu kalau bahasa Arabnya kan. Ya, bla 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 bla. Datang tabayun. Makanya kan diajarkan dalam Islam fatabayyanu, tabayun. Ketika Nabi digosipkan meninggal dunia, Zubair bin Awam itu yang dicari Nabi, bukan yang dicari itu penyebar gosip, bukan. Ya. Dan itulah sifat asli orang Islam. Jadi kalau kita melihat figur atau ustadz kita, guru kita lihat ada, datang ngomong, Ustadz, tadi saya mendengar ceramah antum, itu antum bla 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 bla. Datang. Insya Allah ustadz yang baik akan mendengarkan. Paham ya? Kalau beliau tak mendengarkan, setidaknya tugas kita selesai. Paham ya? Hidayah tidak harus dari lisan kita. Boleh dari lisan orang lain. Tidak harus dari lisan kita. Jangan anggap nih yang kecil-kecil sekarang itu menulisnya gak begitu gitu kan. Menulisnya gitu kan. Jangan anggap sekarang ini kayak ini gagal, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi mereka ini nanti jadi orang-orang besar ini. Jadi presiden kan. Ini dulu yang tidur kalau ngaji kan, Masya Allah, hafiz Al-Quran, istrinya hafizoh, lahir anak langsung hafal Al-Quran. Sadis itu. Belum tentu. Ini bisa kan? Karena hidayah tidak harus dari lisan kita. Tugas kita menyampaikan. Tugas adik-adik sesamanya apa? Membangunkan kalau temannya tidur. Kalau itu ya, lanjut. Dari Dennis Gar. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amalan terbaik untuk menjemput hidayah dalam keseharian kita. Iya, Ustadz, dalam keseharian kita amalan terbaik untuk menjemput hidayah apa? Ini bagus, saya ada kajian itu kemarin, udah lama tapi kayaknya tidak di live ya, tidak ada videonya. Bagaimana agar mendapatkan hidayah? Itu dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ketika Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan tingkatan hidayah, ada hidayah umum, binatang pun dapat. Toha ayat 50. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan rezeki kepadanya dan memberikan hidayah kepada ciptaannya. Manusia ada namanya akal, hewan ada namanya insting, naluri. Ya, tuh. Makanya kalau naluri kita yang kuat menang, itu berarti binatang. Karena manusia ada aturan, betul? Begitu. Nah, itu umum. Manusia, hewan dapat, jin dapat, umum. Ada yang diberikan hanya kepada manusia. Al-Kahfi 29, Al-Insan ayat ke-3, Al-Balad ayat ke-10-11 ya. Terus Asy-Syams ayat ke-8. Gitu ya. Kalau Al-Kahfi ayat 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, mau yang ingkar. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Tapi kalau kamu ingkar, kalau zalim, kami siapkan neraka. Paham ya? Ini hidayah secara umum, semua manusia dapat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami sudah tunjukkan jalan, ada yang bersyukur, ada yang kufur, kata Allah. Wa hadainahun najdain. Semua manusia sudah kami tunjukkan dua jalan, jalan ke neraka, jalan ke surga. Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
kami ilhamkan kepada seluruh manusia fujurullah, jalan ke neraka, wa taqwaha, jalan ke surga. Itu rahasia apa? Hidayah semua manusia dapat. Baru hidayah ketiga, cuma hidayah ini didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka mengejar, bukan menunggu. Hidayah itu dikejar, dijemput, diraih, direnggut, bukan ditunggu. Lah, bagaimana cara mengejarnya, menjemput hidayah ini biar dapat? Pertama, kata para ulama menafsirkan surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang kalau diingatkan tentang Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tersentuh hatinya. Maksudnya apa? Ada orang itu dapat hidayah dengan melihat bukti kekuasaan Allah, firman Allah. Contoh, ada orang Australia namanya Ruben, orang ateis. Itu masuk Islam hanya karena satu ayat yang berbunyi langit tanpa tiang, matahari, bulan, sungai, lautan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, apa kamu tak ambil pelajaran? Apa kamu tak melihat? Rupanya. Ini subhanallah, rupanya. Akhirnya beliau dapat hidayah, masuk Islam. Kan hidayah, menjemput hidayah kan tadi ya? Dengan cara apa? Makanya kalau kita tadabbur alam, itu tujuan utamanya apa? Menjemput hidayah, selain refresh. Ya, melihat ciptaan Allah dan mempelajari firman Allah. Nanti kan wa idza tuliyat alaihim, ya jelas kan? Dan kalau dibacakan ayat, ya ayatuhu atau ayatihi, ayatuhu zadathum imana, zadathum imana, bertambah. Subhanallah, ya. Baca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an itu menjemput. Gitu ya, menjemput. Jadi bisa membuat kita mendapatkan hidayah. Ini dua. Ada lagi yang bisa membuat kita mendapatkan hidayah. Itu apa? Sebenarnya kisah-kisah yang kita dengarkan, yang inspiratif yang kita dengarkan dari orang-orang terdekat kita yang bisa dipercaya. Artinya bukan kisah bohong ya. Ya, saya dulu adalah anak band, saya nakal, alhamdulillah akhirnya dapat hidayah, bla 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 bla. Kisah ini kadang-kadang membuat kita dapat hidayah. Ya, tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Habis cukup. Terakhir sebelum kita akhiri, ini adik-adik harus dibaca. Ini bagus banget tak bacakan ya. Ini penting masalahnya. Saya bacakan. Ya. Ini bagus banget. Kata-kata wazidnahum huda'ai imanan wa basiratan fi dinihim wa ma'rifatan wa ma'rifata rabbihim hatta sabaru 'alal hijrah. Kenapa selama ini kita sulit memahami agama? Ini kan basiratan fi dinihim kan? Apa maksudnya basirah fi dinihim? Maksudnya adalah orang akalnya Allah bukakan untuk memahami agama Allah. Ya. Ilmu nafi yang kita bahas tadi, saya belum sengaja ini tak dibacakan agar di ujung ini kita sampaikan. Kan kita bahas tanda orang dapat hidayah apa? Ilmu nafi, ilmunya bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa? Basiratan fi dinihim wa ma'rifata rabbihim. Akalnya Allah buka, hatinya Allah buka, suka belajar agama, mudah paham agama, mudah mengamalkannya. Itu basirah. Jeli dia, kalau ilmu agama tuh jeli dia, otaknya tuh semangat. Ingat adik-adik, ngantuk itu karena otak kita kekurangan oksigen. Ini kata Allah. Kata-kata wazidnahum huda itu apa? Basirah fi dinihim. Jadi kalau masalah agama itu dia itu rakus, pengen tahunya tinggi. Basirah, bukan hanya pengen tahu dan rakusnya tinggi, bukan hanya itu, tapi apa yang paling penting? Basirah. Akalnya Allah bukakan, jadi memahami itu mudah. Paham dia, paham. Coba bayangkan kalau kita memahami aja susah, bagaimana memahamkan orang, betul? Allah bukakan akalnya. Ayo, ini penting.
Ya, basirah fi dinihim wa ma'rifat rabbihim, dan mengenal Allah Tuhannya. Dia kenal dengan Allah. Semangat mempelajari tentang Allah, agama Allah, ajaran Allah, subhanallah. Ya. Tuh, maka Allah kuatkan mereka di sana. Allah istiqomahkan mereka di sana. Artinya apa? Bukan cuma sekali pas ujian mereka pinter, tapi terus-terusan. Allah kuatkan mereka basirahnya kepada agama tadi. Allah kuatkan. Allah kuatkan mereka. Terus-terusan begitu. Kalau mau belajar itu semangat, ya, nggak ada ngantuk, otaknya terbuka. Itu tanda orang ilmu nafi dapat hidayah itu begitu. Makanya berdoalah setiap pagi itu. Kalau ada al-maksurat itu semua harus baca. Kalau ada teman sebelahnya tidur itu cubit aja. Atau besok bekali satu persatu ini apa? Setrum dari itu loh, korek api itu. Itu kan tidak menyakitkan itu, cuma mengagetkan aja gitu. Kalau mau tinggi ya 10, gitu ya. Nah, memang kita culture itu harus dirubah di pondok pesantren, betul kan? Kita nggak boleh lestarikan, harus dirubah. Syukur nanti kita jadi pondok percontohan, santrinya semangat, sehat, kan mantap kan? Tuh, ya, semangat adik-adik sekalian. Makanya sampai ini kolam renangnya belum buka ya, Bay? Nah, berarti main futsal kan begitu ya? Akalnya aja ustaznya. Begitu, mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya jamaah sekalian yang berbahagia. Kalau yang di sekitar Temanggung boleh jalan-jalan ke Pondok Zaid bin Sabit, kita ada banyak kajian di sini. Kalau yang dari luar kota, saya biasanya Senin dan Minggu. Itu Minggu ada minggu tertentu ke sini. Itu ya. Kalau dulu sebulan sekali, kalau sekarang ini sebulan 2 kali. Sementara. Ya nanti kan digeser, kan ustaz lain banyak begitu ya. Gitu. Jadi kalau ada yang mau silaturahim ke sini, monggo dipersilahkan. Yang mau sedekah tanah, wakaf juga boleh, banyak itu yang harus dibeli. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.